Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu dan Saudara. Sebelum kita memulai ibadah keluarga hari Rabu 16 Februari 2022, marilah kita meneduhkan hati kita dalam saat teduh. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Penatua Titar Soleh. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya atas kita. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 2. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu untuk memuji dan mengucap syukur atas kasih-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Walau kami sering melakukan kesalahan yang mendukakan hati Tuhan, namun kami masih diperkenankan pada malam ini untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir. Urapi juga dengan Roh Kudus-Mu Ibu Penatua Titar Soleh yang akan mewartakan firman, sehingga firman tersebut dapat lebih menguatkan iman kami. Ampuni juga kesalahan kami, baik disengaja maupun tidak kami sengaja. Perbaharuilah tutur kata, sikap dan hati kami, sehingga kami menjadi manusia baru yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa.
Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapkanlah Alkitab dan kita sama-sama membuka surat Yakobus pasal 2 ayat 9 hingga ayat 13. Surat Yakobus pasal 2 ayat 9 hingga ayat 13. Biarkan Alkitab tetap terbuka, mari kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hadirlah ya Tuhan Yesus, terang kehidupan kami, dan terangilah seluruh batin kami, pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman yang kami baca dan kami renungkan bersama. Dalam Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari surat Yakobus pasal 2 ayat 9 hingga ayat 13 yang menyatakan, "Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, 'Jangan berzina,' ia mengatakan juga, 'Jangan membunuh.' Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya.
Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus, selamat malam. Walaupun kondisi mau dikata saat beberapa tahun akhir ini, kurang lebih 2 tahun, sangat memprihatinkan, sehingga jemaat Tuhan sekelompok orang yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus dalam tuntunan Roh Kudus, ada banyak yang khawatir, ada banyak yang takut, ada banyak yang sakit, ada banyak yang tidak mau bergaul dengan sesama. Dan kondisi yang memprihatinkan itu, melihat kenyataan sampai detik ini, tidak menggoyahkan sebagian kecil orang yang percaya kepada Yesus tetap kuat, kokoh, dan melakukan pekerjaan pelayanan yang dikehendakinya dalam ketulusan dan kejujuran. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali pencobaan di sekitar kita. Bahkan sejarah tercatat di dalam Alkitab bahwa pencobaan juga pernah terjadi, dihadapi oleh orang-orang Kristen Yahudi di perantauan menurut surat Yakobus. Surat ini termasuk salah satu surat umum, ditujukan kepada 12 suku di perantauan. Kalau disejajarkan dengan saat ini, kita di dunia ini semua perantau. Ya. Di pasal 1 ayat 1 di sana dikatakan, dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan. Saat itu firman ini disampaikan, mari kita melihat 12 suku yang dimaksud adalah, Alkitab adalah bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel, atau dikatakan Yakub punya 12 anak. 12 anak itu menjadi besar, menjadi bangsa Israel. 12 suku. Dan sisa Israel yang kita imani saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, adalah Israel yang telah mengalami anugerah keselamatan yang Allah perkenankan atau izinkan dialami melalui pribadi Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, surat Yakobus ini banyak sekali berisikan nasihat, petunjuk. Petunjuk nasihat dalam rangka mempertahankan kesetiaan dan ketaatan hidup jemaat sebagai persekutuan orang Kristen. Nasihat atau petunjuk untuk mempertahankan ketaatan dan kesetiaan hidup jemaat yang seharusnya bermuara pada belas kasih Tuhan bagi umat Kristen yang berkenan kepada Allah. Jadi ada umat yang percaya yang tidak berkenan. Jadi ini belas kasih Tuhan bagi khususnya umat yang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi umat yang berkenan kepada Allah adalah umat yang dalam kondisi apapun dialami tetap mempertahankan kesetiaan dan ketekunan, ketaatannya kepada Tuhan. Itu umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, surat Yakobus juga dapat dikategori sebagai salah satu surat dalam Perjanjian Baru sebagai surat pastoral.
dengan tujuan untuk melengkapi pemahaman dan penghayatan jemaat tentang iman Kristen yang penegasannya pada hubungan antara iman dan perbuatan. Tuhan Yesus memperlihatkan hubungan yang kuat antara iman dan perbuatan, Bapak Ibu. Artinya, relasi antara iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Harus nyatu dan berjalan bersama. Menerangi kehidupan itu harus nyatu, jelas. Kesaksian orang Kristen tidak hanya percaya kepada Yesus, tetapi bagaimana percaya kepada Kristus itu diwujud nyatakan dalam perbuatan. Yakobus 2 ayat 17. Ya. Di sana dikatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi orang Kristen sebenarnya tidak hanya percaya begitu saja. Oh Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Tapi kalau percaya sungguh bahwa Tuhan itu, Tuhan yang kita imani adalah Juru Selamat dunia, mempunyai kuasa di sorga dan di bumi, mengapa ada orang Kristen yang takut? Mengapa ada orang Kristen yang tidak mau bergaul dengan sesama, tidak mau menyapa dengan sesama kalau sudah disakitin hati? Ya. Padahal disarankan untuk iman itu harus diwujud nyatakan dalam perbuatan. Juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sejarah mencatat bahwa orang-orang percaya yang ada di perantauan, ya, ansih, antero orang Yahudi, juga yang sedang berhadapan dengan tantangan dan hambatan. Dari sisi keyahudiannya maupun dari sisi kekristenannya mereka. Keyahudiannya apa? Ya, mereka memang kekeh dengan Taurat. Ya, bagaimana seorang perempuan harus berada di tengah-tengah kelompok pertemuan-pertemuan dan itu ditanggapi besar oleh dunia. Ya, dan Tuhan Yesus juga semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik perempuan maupun laki-laki. Dari sisi kekristenan, ya, orang Kristen Yahudi memproklamasikan Kristus dengan kebenaran-kebenarannya, tetapi banyak orang tidak disukai. Banyak orang tidak mau menerima kehadiran pemberitaan tentang Yesus. Namun, bagaimanapun kondisi yang dihadapi umat Kristen Yahudi, mereka tetap harus hidup jemaat Tuhan. Tidak hanya bertahan untuk hidup, tetapi juga untuk terus menjadi saksi Kristus. Nah, saksi itulah yang harus diwujud nyatakan dalam perbuatan, sikap, tutur sapa. Mereka harus terus menjalin relasi sosial dengan masyarakat di sekitar dengan baik. Lalu di dalam surat Yakobus dikatakan di sana, dengan memberlakukan orang-orang di sekitar sebagai sesama saudara. Sehingga bisa jadi orang-orang yang dijumpai dalam hidup, ya, harus diberlakukan dengan baik, dan dari sana terpancar kasih Tuhan lewat kehadiran kita. Semua orang yang dijumpai dalam hidup harus diberlakukan dengan baik tanpa memandang muka. Ya. Di sana di ayat-ayat tadi dikatakan tanpa memandang muka. Jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Ya. Jadi jangan pilih-pilih orang kalau mau menyapa orang, kalau
buat baik kepada orang lain, jangan memandang muka. Biasanya kita kalau mau melakukan sesuatu, menolong orang lain, kita lihat siapa orang yang kita tolong. Itu pada kenyataannya seperti itu. Orang Kristen di perantauan dalam surat Yakobus disarankan untuk tetap menegakkan hukum yang tertulis dalam kitab suci. Bapak Ibu, hukum yang tercatat di sana, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ayat 8b. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan, sebuah sikap berbuat baik. Dan hal inilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang mau menyapa kita semua, adalah bahwa memperlakukan sesama dengan memandang muka berarti bertolak belakang dengan hukum kasih yang sering terjadi dalam hidup kita. Jika kita ingin menolong seorang, saya kembali ulang ya, terkadang kita lihat dulu siapa orang yang kita tolong, atau kita suka menolong orang, tetapi perbuatan pertolongan itu suka disertai dengan sikap ingin dipuji, ingin dihormati, ingin diindahkan, dan sebenarnya itu tidak dikehendaki Tuhan. Di sisi lain, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi, membeda-bedakan seseorang dengan orang lain sama dengan mengingkari kasih Kristus yang ditujukan bagi semua orang. Jadi Allah mengasihi dunia. Allah dalam Yesus Kristus mengasihi seisi dunia. Ya. Tidak untuk kelompok-kelompok tertentu saja. Kasih Kristus yang kita tahu dengan curahan darahnya telah membuat kita yang percaya kepadanya dimerdekakan dari kesalahan dan dosa kita. Kuasa Allah melalui pribadi Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita bekerja tidak setengah-setengah. Allah menyelamatkan tidak hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, tetapi untuk seisi dunia. Dan bagi kita yang percaya, mari kita membangun relasi yang baik dengan saudara-saudara seiman maupun dengan saudara-saudara yang tidak seiman. Artinya, membangun relasi yang baik dengan saudara-saudara seiman adalah untuk memperkokoh persekutuan kita. Sedangkan membangun relasi yang baik dengan sesama yang tidak seiman adalah sebagai satu kesaksian yang hidup tentang kasih Kristus bagi dunia. Bapak Ibu, hukum kasih yang memerdekakan kita membuat kita mampu melihat orang lain sebagai sasaran cinta kasih Kristus. Sehingga boleh jadi semua yang berjumpa dengan kita seakan dia berjumpa dengan Kristus. Ada banyak kesaksian-kesaksian di YouTube yang menyatakan seorang ibu bertemu dengan bapak berjubah putih, rambut panjang dan seterusnya. Ya. Dan kesaksian itu boleh jadi benar, boleh saja direkayasa. Ya, mari oleh perlakuan kita yang tidak memandang muka, itu berarti kita siap untuk melihat orang lain di sekitar kita dan mau menolong tanpa pandang muka. Saudara-saudara, gereja atau kita diutus Tuhan ke dalam dunia harus menegakkan keadilan di tengah-tengah keberadaan kita. Keadilan dalam
Kesaksian Alkitab yang kita baca malam hari ini, keadilan dalam memperlakukan sesama. Kita tetap membangun relasi sosial yang benar sebagai suatu kesaksian dari kasih Kristus. Ingat, Tuhan Yesus mengasihi semua orang dengan caranya. Kalau Tuhan Yesus mengasihi semua orang, maka pasti hukum kasih itu berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pertanyaan, apa yang kita punya saat ini? Roh kita milik Tuhan, tubuh kita milik Tuhan, akal budi kita dari Tuhan, harta yang ada pada kita, kekayaan yang ada pada kita titipan Tuhan. Suami, istri, anak-anak kita juga pemberian Tuhan. Pekerjaan dalam seluruh aktivitas kita titipan Tuhan. Persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita juga dari Tuhan. Ternyata Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tidak punya apa-apa. Semua dari Tuhan. Kalau ada yang dititipkan kepada kita, maka itu berarti berlakukan apa yang dititipkan seefisien mungkin, semaksimal mungkin, hanya untuk nama Tuhan dimuliakan. Bapak, Ibu, dan saudara, belajar dari beberapa nasihat melalui surat Yakobus. Mari kita membangun kebersamaan sekalipun berbagai pencobaan datang menguji iman kita. Kedua, mari kita memperbaiki pemahaman yang keliru mengenai sifat iman yang menyelamatkan. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Ya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, renungkan sendiri. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Seperti apa? Apakah kita mau menyatakan iman yang kosong? Mungkin saja kita nggak tahu iman kita sedang kosong. Karena kita percaya Yesus Kristus. Tetapi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia ini tidak 100% nyata dalam sikap hidup, perbuatan, dan tutur sapa kita. Sekalipun masker 4 lapis tutup mulut kita, ya, kita menyapa atau berpapasan dengan orang di jalan atau di mana, kita senyum, tidak pernah orang melihat senyum seperti apa. Ya, mungkin dia orang berpapasan, orang pikir kita lagi marah. Tapi paling tidak menyapa. Bapak, Ibu, selamat siang, dan seterusnya. Dan orang tahu, oh, dia sedang mengadakan interaksi sosial yang baik dan benar dengan sesama. Bukan untuk dipuji, tetapi itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya pekerjaan pelayanan dalam gereja, ya, dan dimanapun dapat terwujud dengan baik. Saya melihat beberapa contoh yang beberapa kali terjadi di lingkungan gedung gereja. Anak-anak muda sekarang, kita orang tua duduk di rentetan bangku di situ. Kalau mereka mau masuk, masuk aja, nggak pernah mau menyapa selamat siang om, tante, kayak apa segala macam. Langsung masuk gedung gereja, ada kegiatan di gedung gereja, ada om dan tante di depan situ, nggak pernah menyapa. Nah, ini perkembangan dunia. Sebenarnya dunia berkembang bagus, tetapi kita sudah terkontaminasi dengan perkembangan dari hati kita yang rusak, dari pola pikir kita yang sangat luar biasa rusak. Mari anak-anak muda, jalinlah hubungan komunikasi dengan orang yang lebih tua dari kalian itu dengan baik dan benar, sopan.
agar supaya pekerjaan pelayanan di tengah-tengah kehidupan berjemaat ini ya, dapat terwujud dengan baik dan benar. Anak-anak muda, saya melihat kenyataan segala sesuatu yang dirancang dalam kegiatan-kegiatan di sini harus sepengetahuan pimpinan. Ada pimpinan dalam gereja sini ya. Dirancang harus membuat surat, kami mau meruncang ini dan itu ya. Jadi terkontaminasi dengan hal-hal yang baik ya. Dapat tertib berjalan. Harus hormati orang-orang yang lebih tua dari kita, atau ada pemimpin kalian, hormati. Kalau sikap saling menghormati dan menghargai sudah terbina dari dalam keluarga, maka akan terpancar juga di luar rumah tangga, di luar keluarga, bertemu dengan siapa saja. Ini yang mau kita belajar lagi kembali untuk anak-anak. Kita sekarang orang tua, mari ajak anak-anak kita juga untuk menjalin komunikasi dengan baik dan benar. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita satukan hati menaikkan syafaat kita kepada juru syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan, diagung-agungkan. Kekuatan kasih-Mu telah membentuk kami menjadi orang-orang kepunyaan-Mu, menjadi berharga di mata-Mu. Umat Tuhan yang beribadah di malam hari ini menjadi berharga di mata-Mu ya Tuhan. Perlengkapi kami semua apabila kami melangkah untuk melakukan pelayanan dan kesaksian kami. Jika Engkau memberkati persekutuan kami, maka kami percaya Engkau akan memberkati pelayanan dan kesaksian kami ke depan.
Bapa Maha Baik, kami menyatukan hati mendoakan pemerintah bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, terima kasih Engkau menetapkan pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang penuh dengan hikmat dari Tuhan, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Perlengkapi pemimpin-pemimpin Indonesia ini lebih lanjut lagi, khususnya dalam menangani kondisi COVID-19, virus Omikron yang sedang mewabah. Engkau tahu Tuhan, anak-anak pun memiliki keterbatasan, baik keterbatasan fisik maupun keterbatasan keuangan spiritualitas. Dan oleh sebab itu senantiasa kami datang kepadamu, memohon hikmat Tuhan, memohon kebijaksanaan dari Tuhan, dengan kekuatan yang luar biasa menguasai para pemimpin dari tingkat pusat dan sampai ke lingkungan kami ada, RT RW. Supaya setiap masalah yang dihadapi benar-benar sebijaksana mungkin mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar. Tuhan Maha Baik, di dalam kehidupan bermasyarakat kami ada gereja Tuhan bertumbuh dan berkembang. Misi dan visi Kristus ada di tengah-tengah kehidupan bergereja kami, khususnya Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, dan lebih khusus lagi di Jemaat Immanuel Bekasi. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun kondisi yang kami hadapi, kami boleh melangkah dengan sungguh-sungguh, dengan genggaman kasih Tuhan yang penuh kuasa, sehingga kami tanpa rasa takut dan gentar menghadapi berbagai pencobaan. Bapa di surga, terima kasih kehadiran Ketua Majelis Jemaat Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangin dengan keluarga, kehadiran Pendeta Jemaat Pendeta Marlis Destoni Hina dengan keluarga sebagai gembala sidang jemaat di tempat ini. Engkaulah yang merancangkan mereka untuk hadir, dan mereka telah melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan dengan baik dan benar seturut kehendak Tuhan. Mereka bersama domba-domba yang ada di tempat ini, dari sektor 1 sampai dengan sektor 9 dan pos Pelkaran Satria. Mereka tahu akan tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kesehatan yang prima, fisik yang kuat, iman yang terus berkembang bersama kedua ibunda terkasih kami ini, bersama suami, anak-anak, bahkan semua orang yang tinggal serumah dengan mereka. Tuhan memberkati. Bapa di surga, jemaat-Mu tetap melihat tanggung jawab untuk juga mendoakan kedua hamba Tuhan di tempat ini, untuk dapat bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan dengan kerendahan hati, ketulusan, kejujuran. Jangan ada dusta di antara kami Tuhan Yesus. Tapi kami mau menegakkan keadilan, walaupun kami sebagai manusia terbatas, tapi Tuhan menghendaki kami menegakkan keadilan. Ada saling menyapa yang positif, ketersalingan positif kiranya terjalin di antara seluruh jemaat di tempat ini. Dan Engkau mempercayakan penatua diaken, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, panitia yang sudah bekerja dan akan terus bekerja, tim streaming yang ada yang eksis dalam pelayanan, para pemandu lagu, para organis yang Tuhan siapkan untuk melengkapi pelayanan ibadah. Tuhan Yesus, tolong berkati kami semua. Biarlah kami juga dapat melakukan apa yang terbaik untuk nama Tuhan dimuliakan. Pentabisan Pos Pelkaran Satria sebagai rumah ibadah, tempat umat-Mu bersekutu dan beribadah, akan direncanakan pada hari Minggu tanggal 20 yang akan datang. Tuhan berkati semua rancangan ini. Kami percaya Engkau merancangkan yang terbaik bagi jemaat Immanuel Bekasi, terlebih bagi jemaat yang ada di Pos Pelkaran Satria. Penatua diaken yang ada di Pos Pelkaran Satria, Tuhan berkati mereka dan keluarga Bapak
Kortum Malueng, yang Engkau tahu keberadaan keluarga ini, berkontaminasi dengan seluruh jemaat yang ada di pos Pelekaran Satria. Biarlah Tuhan tetap pelihara keluarga ini lebih lanjut. Ya Allah yang Maha Kasih, di tahun program dan anggaran yang akan kami sukseskan bersama di tahun 2022-2023, ada banyak kegiatan yang harus kami lakukan di tahun ini. Tuhan tolong kami. Terima kasih bahwa tim Pokja boleh bekerja dengan sungguh-sungguh bersama dengan penatua diaken yang ada di jemaat ini untuk merancang kegiatan dan anggaran tahun 2022-2023. Tuhan ada bersamanya, Tuhan ada bersama dengan kami semua. Tuhan menegakkan keadilan bagi kami semua, supaya pekerjaan pelayanan dan kesaksian dalam jemaat ini tetap dikumandangkan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami, orang tua kami yang sakit, yang dirawat di rumah-rumah sakit maupun yang ada di dalam rumah-rumah tangga. Juga seluruh anggota keluarga yang mendampingi untuk melayani. Tuhan memberkati. Kami semua merindukan saudara-saudara kami yang sakit sembuh total dari sakit mereka. Tapi kami kembali kepada Tuhan, Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Tuhan jugalah yang berkuasa untuk menyembuhkan. Allah yang Maha Baik, bagi anak yatim piatu, ibu janda, para duda, orang tua lanjut usia yang jompo, ya Tuhan, apa yang mereka rindukan dalam hidup mereka, tolong Bapa, sendengkanlah telinga-Mu yang penuh kasih dan sambutlah setiap permohonan dan harapan mereka. Lengkapi mereka dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, agar supaya mereka tidak takut dan gentar melangkah, karena Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Allah Maha Baik, anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan dari tingkat PAUD, taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi, Tuhan memberkati segala jerih lelah mereka. Orang tua yang mendampingi berikan hikmat kepada mereka supaya mereka juga dapat mendidik anak-anak didik mereka dalam rumah tangga seturut dengan kehendak-Mu ya Yesus di surga. Allah Maha Baik, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan, anak-anak muda, generasi muda Kristen yang sedang bergumul untuk mendapatkan pendamping hidup. Tuhan Yesus, kasihanilah mereka menurut kasih setia-Mu. Biarlah mereka tetap setia menjalani kehidupan ini, sabar, tabah untuk menantikan jawaban Tuhan atas pergumulan yang mereka hadapi. Kalau yang sudah bekerja, Tuhan jaga hati mereka untuk mereka tetap memanage setiap berkat yang sudah diterima maupun yang akan diterima dengan baik dan benar. Tuhan Yesus Maha Baik, bagi orang tua yang putus hubungan kerja atau sudah pensiun, Tuhan tetap jaga iman mereka supaya mereka tidak takut dalam menghadapi kehidupan selanjutnya. Ya Allah yang Maha Kasih, demikian permohonan kami dalam syafaat ini. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami buat melanggar kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat.
firman-Nya sudah diberikan kepada kita, sehingga hidup kita beroleh berkat. Marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepada-Nya. Berilah dengan tulus, karena ketulusan adalah ciri orang benar. Sampaikan persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepada-Nya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 287A, bait 1 dan 2. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Yesus. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.